Di balik sunyi malam desa Teluk Kemiri, sebuah rahasia besar perlahan terkuak. Dari layar kecil media sosial, hubungan terlarang mulai tumbuh di antara istri seorang tahanan yang lama tidak disentuh dan pria pengangguran yang haus perhatian. Keduanya asyik berkencerit sampai hamil terperangkap dalam kisah cinta penuh godaan yang diam-diam mencoreng norma dan adat desa. Namun, sebuah penggerebekan mendadak di malam kelam mengubah segalanya, membuka tabir dosa yang tak lagi bisa disembunyikan. Bagaimana reaksi masyarakat desa menghadapi kenyataan pahit ini? Yuk kita bahas. Malam di desa Teluk Kemiri selalu sunyi, ditemani angin yang membawa aroma laut dan suara jangkrik yang bersahutan. Di tengah ketenangan itu, ada cerita yang mengguncang hati banyak orang. Sebuah hubungan terlarang yang bermula di dunia maya, tumbuh menjadi kenyataan pahit di dunia nyata. Saya perkenalkan kamu, sebut saja Siti, seorang wanita berusia 26 tahun, menjalani hidup yang penuh kesepian. Suaminya, Hasan, tengah mendekam di penjara karena kasus barang haram. Sepeninggal suaminya, hari-hari Siti diisi dengan mengurus rumah tangga seorang diri di dusun antara. Malam-malamnya terasa sunyi hingga suatu hari ia memutuskan untuk membuat akun di media sosial. Dari layar ponselnya, ia berharap menemukan teman untuk berbagi cerita. Di tempat lain, sebut saja Mamat, pria pengangguran berusia 29 tahun asal dusun Permai, menghabiskan waktu dengan berselancar di media sosial. Hidupnya yang tanpa pekerjaan membuatnya sering mencari hiburan di dunia maya. Saat ia melihat foto Siti di salah satu grup lokal, ia merasa tertarik. "Assalamualaikum," tulis Mamat di kolom pesan pribadi. Pesan itu sederhana, namun berhasil mencuri perhatian Siti. "Waalaikumsalam," balas Siti singkat. Percakapan mereka pun dimulai dari hal-hal ringan, seperti saling bertanya kabar dan berbagi cerita tentang desa masing-masing. Hari demi hari, obrolan mereka semakin intens. Siti merasa menemukan seseorang yang mau mendengar keluh kesahnya, sementara Mamat merasa terhibur dengan kehangatan Siti. Obrolan yang mulai mesra, suatu malam, percakapan mereka berubah menjadi lebih dalam. "Siti, kenapa kamu sering terlihat sedih di fotomu?" tanya Mamat. Siti terdiam sejenak sebelum membalas, "Hidupku tak mudah, Mat. Suamiku sedang di penjara, dan aku harus menjalani semuanya sendiri." "Kamu wanita yang kuat, Siti. Kalau aku jadi suamimu, aku pasti tak akan membiarkanmu menderita seperti ini," balas Mamat. Kata-kata itu membuat hati Siti bergetar. Ia tahu perasaan itu salah, namun perhatian Mamat membuatnya merasa dihargai. Mereka pun mulai saling bertukar nomor telepon dan berbicara setiap malam. "Mat, kamu suka lagu apa?" tanya Siti suatu malam. "Aku suka lagu-lagu galau. Rasanya seperti aku sedang bercerita tentang hidupku," jawab Mamat. "Aku juga suka lagu sedih. Kadang aku mendengarkan lagu sambil menangis," kata Siti sambil tertawa kecil. Malam itu, mereka bernyanyi bersama lewat telepon, membangun keakraban yang semakin dalam. Pertemuan pertama, setelah beberapa minggu berbicara di telepon, Mamat memberanikan diri untuk mengajak Siti bertemu. "Siti, aku ingin melihatmu. Bolehkah kita bertemu?" tanya Mamat. Siti ragu sejenak, namun akhirnya mengiyakan. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir desa. Saat bertemu, Siti merasa gugup, namun senyum hangat Mamat membuatnya merasa nyaman. "Kamu lebih cantik dari foto," puji Mamat. Siti tersipu dan membalas, "Kamu juga lebih ramah dari yang aku bayangkan." Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan yang lebih intens. Mereka sering bertemu diam-diam di berbagai tempat, jauh dari pandangan warga desa. Hubungan yang terlarang
Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dalam. Mamat sering mengunjungi rumah Siti saat malam tiba. Mereka berdua tahu hubungan itu salah, namun hasrat mereka lebih kuat dari rasa bersalah. "Mat, aku takut kalau kita ketahuan. Apa yang harus kita lakukan?" tanya Siti suatu malam. "Kita akan berhati-hati, Siti, tak ada yang perlu tahu," jawab Mamat sambil menggenggam tangan Siti, dan akhirnya mereka berkencerit. Namun, tak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Hubungan mereka mulai tercium oleh warga desa. Bisik-bisik tentang kedekatan Siti dan Mamat semakin ramai, hingga pada suatu malam rahasia mereka terungkap. Malam penggerebekan. Malam itu, abang kandung Siti curiga melihat lampu rumah adiknya yang masih menyala meski sudah larut. Bersama beberapa warga, ia mendatangi rumah Siti. Saat pintu diketuk, Siti terlihat gugup. Warga pun memaksa masuk dan menemukan Mamat di dalam rumah. "Apa yang kalian lakukan di sini?" teriak salah satu warga. Siti dan Mamat hanya bisa tertunduk. Mereka akhirnya mengakui hubungan mereka. Siti bahkan mengungkapkan bahwa ia tengah mengandung anak Mamat. Upaya penyelesaian, warga mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun, perbedaan pendapat antara keluarga Siti dan Mamat membuat suasana semakin tegang. Akhirnya, keduanya diserahkan kepada Satpol PPWH Aceh, Tamiang untuk diproses lebih lanjut. Syahir Pualapu, Kabid Penegakan Syariat Islam, menjelaskan bahwa kasus ini cukup rumit. Keluarga dan datok desa meminta agar masalah ini diselesaikan secara adat, ujarnya. Beberapa hari kemudian, kedua pelaku kembali ke desa untuk menjalani sanksi adat. Keluarga memutuskan untuk menikahkan Siti dan Mamat. Sebelum menikah, Siti harus menceraikan suaminya yang tengah di penjara. Akhir cerita, setelah menikah, Siti dan Mamat memulai hidup baru. Meski mereka telah resmi menjadi suami istri, bayang-bayang masa lalu terus menghantui mereka. Desa Teluk Kemiri kembali tenang. Namun kisah mereka menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa dosa yang dimulai dari layar kecil bisa membawa dampak besar di dunia nyata. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komen ya. Pesan dari cerita ini adalah bahwa hubungan yang dimulai dengan cara yang salah akan membawa dampak beresiko, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Penting untuk menjaga kesetiaan, menghindari perbuatan melanggar norma, dan berpikir bijak sebelum bertindak, karena setiap keputusan memiliki konsekuensi yang besar.